Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan tentang proses psikologis penyampaian dan penerimaan dakwah. Proses pelaksanaan penyampaian dan penerimaan dakwah tidak terlepas dari faktor bahasa sebagai salah satu alat komunikasi. Penyampaian pesan dari dai kepada mad'u. Dalam kenyataan, ketika seorang dai terjun ke bidang dakwah, dai akan bertemu dengan mad'u dengan berbagai bahasa dialek yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Karena dalam proses dakwah, dai akan berharap dengan mad'u yang memiliki bahasa yang beragam, maka seharusnya seorang dai mengenal bahkan menguasai bahasa mad'u tersebut agar komunikasi terjalan dengan lancar. Proses penyampaian dakwah mengenai proses komunikasi, penyampaian dan penerimaan. Pesan dakwah dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan berikut ini. 1. Penerimaan stimulus informasi. 2. Pengolahan informasi. 3. Penyimpanan informasi. 4. Menghasilkan kembali suatu informasi. Pesan dakwah harus disampaikan dengan hikmah dan pelajaran. Dakwah dengan hikmah telah ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir sebagai perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Hikmah dapat pula diartikan sebagai penggunaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. B. Penerimaan dakwah. Proses penerimaan dakwah. 1. Sensasi. Tahapan awal dari penerimaan informasi adalah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, artinya penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Dalam psikologi komunikasi dijelaskan bahwa sensasi adalah proses menangkap simulasi atau rangsangan. Fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat indera lah manusia memperoleh pengetahuan, semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Dalam kegiatan dakwah, ketika seseorang dai tampil ke mimbar, maka simulasi yang ditangkap oleh mad'u pada awalnya adalah sosok tubuhnya oleh indera mata. Kemudian setelah berpidato, mad'u menangkap simulasi suaranya oleh indera pendengarannya, dan seterusnya. 2. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Dalam penyampaian dakwah di masyarakat, tentunya ada beberapa hal yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk menerima suatu dakwah tersebut. Ketiga, memori. Salah satu kelebihan manusia adalah mampu menyimpan informasi yang sangat banyak dalam waktu yang lama dan mengingat kembali. Jika komputer mampu menyimpan data yang banyak untuk suatu saat dapat dipanggil kembali, maka kemampuan manusia menyimpan informasi atau data dan bagaimana mudahnya mengingat atau memanggil informasi itu sangat canggih dibanding komputer. Keempat, berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengguna konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Berpikir merupakan proses keempat setelah sensasi, presensi, dan memori yang mempengaruhi penafsiran terhadap suatu simulasi. Dalam berpikir, seorang melibatkan sensasi, presensi, dan memori sekaligus. Dalam kehidupan berpikir
diperlukan untuk memecahkan persoalan, untuk mengambil keputusan, dan untuk melahirkan sesuatu yang baru. Kesimpulan: ketika proses suatu dakwah berlangsung, terjadilah penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, baik dalam peristiwa penerimaan pesan dan pengelolaan informasi, maupun pada persoalan saling mempengaruhi dari kedua belah pihak. Proses dakwah dapat dilihat sebagai kegiatan psikologis yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Pertama, diterimanya stimuli rangsangan oleh organ-organ penginderaan. Kedua, rangsangan yang diterima mad'u berupa warna, suara, aroma, dan pesan dakwah yang disampaikan oleh dai kemudian diolah dalam benak mad'u atau hadirin. Ketiga, untuk merespon terhadap ceramah atau seruan ajakan dari dai, misalnya tepuk tangan, berteriak, mengangguk, atau karena bosan kemudian meninggalkan ruangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.